bersama kami menjayakan negeri. Ya, ini pertanyaan pertama menarik ya. Mengapa Hasan al-Banna secara teknis itu berbeda dengan Muhammad Abduh? Pertama, harus saya tegaskan dulu, Hasan al-Banna itu tidak berguru langsung kepada Muhammad Abduh, tapi melalui Muhammad Rashid Ridho. Jadi kepada gurunya Muhammad Abduh. Karena usia hidup Muhammad Abduh dengan usia hidupnya Hasan al-Banna itu jauh, agak jauh ya. Dalam arti pertemuannya itu tidak menghasilkan kualitas keilmuan. Dan Muhammad Abduh kan dulu mendirikan majalah yang namanya Al-Manar, kemudian diwariskan kepada muridnya Muhammad Rashid Ridho. Nah, kemudian majalah itu diwariskan kepada Hasan al-Banna. Tapi kenapa kok nggak terlalu mirip? Yang pertama, pemikiran Muhammad Abduh itu memang kelewat ekstrim pada saat itu. Nah, cuma pemikiran pembaruan Muhammad Abduh berupa neo-rasionalisme Islam atau neo-Mu'tazili gitu ya. Ya nggak bisa juga dibilang Mu'tazili sih sebetulnya, tapi intinya pembaruan penggunaan akal di dalam pemahaman hukum Islam itu eranya itu sudah selesai pada saat Hasan al-Banna memulai aktivisme. Nah, pada saat Hasan al-Banna memulai aktivisme, eranya bukan lagi penggunaan akal. Jadi setiap mujaddid, setiap dai itu datang dengan satu masalah sosial yang berbeda, satu masalah umat yang berbeda. Kalau masalah yang dijumpai oleh Muhammad Abduh adalah penggunaan akal dalam memahami agama Islam, masalah yang dijumpai Hasan al-Banna itu adalah ukhuwah dan persatuan pendapat di kalangan umat. Maka kalau Muhammad Abduh itu menulis risalah tauhid, kalau Hasan al-Banna itu kan menulisnya risalah ta'lim yang isinya itu rukun-rukun agar kita proses memahami umat itu lancar gitu loh. Kalau Muhammad Abduh itu kan proses memahami teks, proses memahami dalil. Tapi kalau Hasan al-Banna itu proses memahami pergerakan di tengah-tengah umat. Ini aja sudah membuktikan bahwa masalah yang dihadapi oleh Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna itu sudah beda. Apalagi beliau tidak langsung bertemu dengan Muhammad Abduh secara akademik ataupun secara garis keilmuan. Nah itu ya, kalau misalnya, mungkin itu kalau yang ditanya kader PKS kali ya, bukan kader kami. Karena kalau kader kami ditanya manhajnya apa, ya sudah pasti jawabnya manhaj kami, gitu ya. Nggak akan dia menjawab manhaj Ikhwanul Muslimin, gitu. Nah, ketika kader kami ditanya tentang manhaj pergerakan, rata-rata banyak menjawab IM, ya enggak juga. Karena kan kami itu kan kenyataannya dia punya manhaj yang khas, berbeda dengan Ikhwanul Muslimin. Buku-buku Ikhwanul Muslimin memang dibaca, tapi kalau teman-teman lihat ya di materi DM1, materi DM2, materi MK1, materi MK2 maupun materi-materi di TFI, itu kebanyakan arahan materinya itu tidak untuk menjadi Ikhwanul Muslimin. Secara otak ideologinya memang otak cara bergerak Ikhwanul Muslimin, tapi ilmu bergeraknya itu didapatkan dari Buya Hamka, dari Muhammadiyah, dari Ahmad Dahlan, dari Hasyim Asy'ari, dari Muhammad Nasir, DDII dan Persis gitu ya. Dan lain-lain gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara manhaj dengan din, gitu ya. Nah, ini kemudian pemahaman dengan antara manhaj dengan ad-din ini dikaburkan nih sama orang-orang salafi, karena seolah-olah manhaj itu ya harus bersumber dari Rasulullah. Memang betul harus bersumber dari Rasulullah, tapi kemudian menjadi permasalahan adalah manhaj itu harus kemudian mengalami penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah semesta, di tengah-tengah alam. Ibaratnya pada saat itu gitu ya, manhaj agamanya Imam Ahmad misalnya berbeda dengan manhaj keagamaannya Imam Syafi'i. Kemudian nanti Imam Al-Asy'ari gitu ya, itu menemukan manhaj baru lagi gitu kan, manhaj Asy'ariyah. Nah, dan kemudian manhaj kami nggak kemudian setinggi itu penilaiannya. Kalau itu manhaj keagamaan, manhaj kami itu cuma manhaj cara bergerak, bukan manhaj keagamaan, bukan manhaj fikih, bukan juga manhaj tafsir, beda. Gitu ya. Makanya jangan terlalu tinggi memahami kami itu. Nah, terus kemudian kalau dijawab manhaj apa? Apakah kita menjawab dengan manhaj yang dicontohkan Rasulullah? Iya, syaratnya kita bisa ngomong kayak begitu. Syaratnya apa? Syaratnya kita paham bagaimana perjuangan Rasulullah. Lah ini aja sirah nggak dibaca, Al-Quran nggak hafal gitu kan. Bahasa Arab juga masih belang bentong. Misalnya kita sok-sokan bilang manhajnya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cuma paling kopas status, kopas fatwa. Gitu-gitu aja ya.
Nah itu bagus ya. Jadi Sayyid Qutb menciptakan tauhid hukmiyah gitu ya, tauhid hakimiyah, eh, berupa tauhid mulkiyah gitu ya, bahwa Allah mewujud memanifestasikan ajaran-ajarannya itu dengan memerintahkan manusia untuk mendirikan agama Islam dalam konteks kenegaraan gitu ya. Dan ini yang kemudian gitu ya, menjadi salah satu bentuk nyata ijtihadnya Sayyid Qutb. Tapi kenapa pihak kerajaan Arab nggak Saudi, kerajaan Arab itu yang Saudi itu nggak suka gitu ya? Ya sebenarnya bukan kerajaan Arab Saudinya yang nggak suka, tapi raja setelah Raja Faisal pada saat itu yang nggak suka. Ya setelah Raja Faisal dengan Raja Fahd setelah itu nggak suka. Kenapa? Ya entah ya, karena mungkin pada saat itu memang ajaran-ajarannya Ikhwanul Muslimin itu dianggap memunculkan revolusi di mana-mana dan menghancurkan kepentingan Amerika Serikat. Kita tahu setelah tahun 80-an, Amerika Serikat itu sangat kuat mencengkram kerajaan Arab Saudi. Nah, memang dan Ikhwanul Muslimin itu kan punya satu ciri-cirinya itu adalah perlawanannya dia atau ketakutannya dia kepada Amerika Serikat. Nah, makanya di negara-negara yang kepentingan Amerika Serikat itu bercokol, itu rata-rata Ikhwanul Muslimin itu dihabisi, dibantai. Gitu ya. Nah, yang keempat, ya itu dosen antum disuruh baca aja dulu buku-bukunya Sayyid Qutb ya, agar bisa melakukan penilaian jarh wa ta'dil dengan arif gitu ya. Memang nih orang-orang salafi itu kadang-kadang kalau melakukan penilaian jarh wa ta'dil sampai profesor-profesor sekalipun kadang-kadang nggak adil gitu loh, dalam arti dia sendiri melakukan pengkhianatan intelektual, pengkhianatan keilmuan gitu loh. Makanya nggak usah didengerin yang kayak gitu-gitu ya. Nah terus apa namanya, apakah benar Sayyid Qutb tidak mengenyam pendidikan seperti itu? Mengenyam. Sayyid Qutb itu tamatan Darul Ulum gitu ya. Dan memahami tafsir Fidzil Al-Quran itu jangan seperti memahami buku tafsir Sayyid Qutb untuk mencari dalil. Karena metodologinya aja sudah beda gitu ya. Urusan yang menerjemahkan dalil itu ya urusan ulama-ulama pada zaman dahulu. Karena tahapan atau mihwar gerakan atau mihwar pemikiran umat Islam pada saat ini nggak lagi memahami dalil gitu loh. Tapi mihwar gerakan umat Islam pada saat ini adalah bagaimana cara menampilkan dalil sebagai alasan bergerak, sebagai alasan untuk mencari keadilan, dan sebagai alasan untuk mencabut penindasan dari atas bumi. Nah, untuk itulah tafsir Fidzil Al-Quran itu muncul. Apalagi konteksnya tafsir Fidzil Al-Quran itu munculnya di dalam penjara, gitu ya. Nggak dalam kondisi yang nyaman gitu loh, nggak kayak ya buku-buku yang ditulis di dalam kemewahan istana-istana Saudi gitu ya, yang ditulis yang dengan cara seminggu sekali pesta kebuli, nggak gitu cara nulisnya gitu ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Apakah Ikhwanul Muslimin punya lembaga formal? Pertama-tama, Ikhwanul Muslimin itu sendiri kan bentuknya ormas. Seperti kalau di Indonesia itu seperti Muhammadiyah gitu loh. Dan NU lah gitu ya, mirip. Artinya Ikhwanul Muslimin kegiatan intinya kan liko. Ya, itu yang dijalankan di internal organisasi. Tapi apakah dia kemudian punya lembaga untuk mensosialisasikan cita-citanya di tengah-tengah masyarakat? Banyak. Kalau di Indonesia kita tahu ya ada semacam SDIT, di Mesir sana juga banyak. Makanya ketika Ikhwanul Muslimin dibubarkan oleh Husni Mubarak dan kemudian oleh Abdul Fattah As-Sisi gitu ya pada tahun 2013, itu sekolah-sekolah di Mesir dan sekolah dan kampus-kampus ditutup karena memang banyak yang apa namanya, yang merupakan cabang dari Ikhwanul Muslimin atau dimiliki oleh organisasi Ikhwanul Muslimin. Dan akhirnya untuk menyiasati itu gitu ya, dibuatlah bentuk Ikhwanul Muslimin tidak lagi memiliki itu, tapi pribadi-pribadi kader Ikhwanul Muslimin itu bikin yayasan, dan kemudian nanti yayasan-yayasan itu sebetulnya itu milik Ikhwanul Muslimin. Tapi agar ketika nanti Ikhwanul Muslimin gak dibubarkan, atau agar ketika nanti Ikhwanul Muslimin dibubarkan, yayasan itu gak ikut bubar, kepemilikannya itu bukan Ikhwanul Muslimin tapi pribadi kadernya. Gitu ya. Nah, satu itu. Terus yang kedua, misalnya Ikhwanul Muslimin juga punya tuh beberapa rumah sakit gitu ya. Dan kalau di Eropa sana gitu ya, itu Ikhwanul Muslimin itu rata-rata bikin kampus gitu ya. Itu lembaga pendidikan formal itu begitu. Jadi tapi nggak bisa dilacak ini bener nggak nih punya Ikhwanul Muslimin, karena biasanya kader-kadernya hanya menerapkan nilai-nilainya untuk mengantisipasi nanti kalau yayasan itu terlacak sebagai milik Ikhwanul Muslimin,
Nanti ketika Ikhwanul Muslimin dibubarkan oleh pemerintahan Mesir, maka sekolah itu akan ikut bubar karena dianggap sebagai aset oleh hukum. Maka agar tidak terkena delik hukum, yayasan itu tidak dianggap sebagai milik Ikhwanul Muslimin tapi milik pribadi kadernya gitu ya. Dan para petinggi-petinggi Ikhwanul Muslimin sendiri juga dianggap tidak memiliki aset-aset yang sedemikian besar gitu ya. Ini kalau ditanya ya, syukuran atas pertanyaannya, bagaimana konsep pendidikan Hasan al-Banna kepada Ikhwanul Muslimin atau kepada masyarakat pada umumnya gitu ya. Yang pertama, Hasan al-Banna itu beranggapan bahwa yang menjadi masalah itu orang-orang itu kebanyakan itu saling bertengkar kepada satu ketika memahami ajaran agama Islam. Mazhab A bertengkar dengan mazhab B gitu ya. Apalagi yang bertengkar itu juga nggak tahu sebenarnya itu mazhab apa sebenarnya gitu loh. Ya, antara cara sholat yang satu berantem sama cara sholat yang lain. Hasan al-Banna sempat menuliskan ini dalam memornya maupun juga menuliskan ini dalam kumpulan tulisan beliau, kumpulan ceramah beliau di Hadis Sulasa gitu ya. Hadis Sulasa itu kumpulan ceramah yang kemudian ditulis tebel itu. Nah, Hasan al-Banna sendiri menyesalkan kenapa umat itu malah berantem untuk urusan yang nggak penting gitu loh. Siapa nama bapak Nabi Ibrahim itu kan nggak penting sebenarnya gitu kan. Atau misalnya siapa atau pokoknya hal-hal yang nggak penting dipertengkarkan. Nah, inti dari pemikiran Hasan al-Banna itu mereka itu Hasan al-Banna itu berpandangan bahwa orang itu disatukan dulu manhajnya untuk beramal, tapi bukan disatukan dalam konteks akidahnya, bukan disatukan dalam konteks fikihnya. Karena gak akan ketemu gitu kalau kita mencoba memasukkan misalnya ya semua orang kita paksa menjadi Asy'ari, gak akan ketemu. Kalau semua orang kita paksa menjadi Salafi, gak akan ketemu karena perdebatan ini umurnya udah 1100 tahun. Hebat kalau antum bisa mempertemukan itu, nanti antum bakal jadi ya masuk surga melalui jalur beasiswa kali. Gitu ya, makanya itu ya salah satu penemuan Hasan al-Banna. Dan yang kedua, bagi Hasan al-Banna melihat masalah utamanya itu adalah ukhuwah. Nah, untuk menyiasati masalah ukhuwah ini, Hasan al-Banna itu menciptakan liqa, ya, nizamul usar. Nah, materi liqa itu bukan materi yang fikih ya, pertemuan hari ini bab niat gitu kan. Nah, itu hukum-hukum niat misalnya. Perkara-perkara apa saja yang perlu niat. Ah, enggak begitu. Tapi kan yang namanya liqa itu kan isinya satu, ada serangkaian adab. Dari orang yang tidak sholat, nggak diajari caranya sholat, tapi cuma disuruh sholat. Karena kita yakin orang ini udah pernah belajar sholat kok di madrasah gitu kan. Di SD-nya sudah pernah belajar sholat. Nah, terus di mutaba'ah itu dalam arti saling dinasihati. Nah, setelah di mutaba'ah semacam itu ada lagi yang namanya qadaya, saling menyelesaikan masalah. Nah, terus ada materinya apa? Arahan materinya bukan fikih, bukan akidah, bukan. Tapi arahan materinya itu bagaimana caranya agar kita bisa beramal dengan mengabaikan segala perbedaan. Dengan mengekspresikan Islam itu sebagai agama yang betul-betul menjawab permasalahan umat. Gitu loh, bukan sekedar menjawab permasalahan fikih, itu biarkan sana urusan ulama. Orang awam jangan ikut-ikutan. Orang awam jangan ikut berdebat hukumnya bela negara. Orang awam nggak usah ikut berdebat mengenai hukumnya sholat. Orang awam nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Arab, nggak usah ikutan berdebat gitu ya tentang hukumnya halal haram ini itu. Nah, itu loh, itu inti dari pemikiran Hasan al-Banna gitu ya. Dan selain itu ya pemikirannya Hasan al-Banna untuk pemuda, memang beliau itu mengajukan yang namanya 10 muwasafat. Nah, ini ya. Ini pemikiran khasnya dari Hasan al-Banna, itu ada yang namanya muwasafat. Dari yang pertama gitu ya, Islam itu harus punya 10 karakter orangnya gitu ya, harus punya 10 karakter baru dia ini dikatakan sebagai orang Islam yang lengkap. Dari yang pertama, salimul akidah, akidah yang salim, selamat gitu ya, akidah yang benar. Terus sahihul ibadah, ibadah yang punya dalil. Ya, terus sampai yang paling terakhir ada qadirun alal kasbi, kemandirian ekonomi, qawiyul jism, kekuatan fisik gitu ya. Dia harus harisun alal waktihi, dia menjaga waktunya dengan baik dan seterusnya. Nanti cari aja di 10 muwasafat. Nah, bagaimana menyikapi manusia yang beranggapan bahwa kami termasuk organisasi teroris? Ya nggak usah disikapi, ngapain, kurang kerjaan.
apalagi yang menjadi acuan kami adalah Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Kata siapa acuan kami Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb? Acuan kami bukan mereka berdua. Jadi kami itu menampung banyak pemikiran gitu ya. Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Abdul Alam Maududi gitu ya. Contohnya nih, makanya teman-teman kalau belajar itu yang benar gitu ya, jangan nyari PDF, jangan minta PDF. Ketika misalnya MK1 atau DM1 itu materi dipakai dari Yunahar Ilyas, itu mantan ketua Dewan Majelis Tarjih gitu ya, ketua Dewan Syariahnya lah bahasanya, itu dari Muhammadiyah. Untuk memahami tauhid itu kita pakai bukunya Ibnu Taimiyah. Ya, untuk memahami pergerakan Islam itu kita nggak pakai bukunya Sayyid Qutb. Kita pakai bukunya Kita pakai bukunya Amin Rais, kita pakai bukunya Muhammad Natsir, kita pakai bukunya Buya Hamka. Indonesia banget. Kita pakai bukunya Cahyadi Takaryawan yang menuju Mihwar Dauli, kita pakai bukunya Hidayat Nur Wahid gitu ya, membangun masa transisi dan lain-lain. Nah, ini mesti anak-anak kaminya aja yang kurang baca. Nah, terus bagaimana menyikapi orang-orang yang mereka termasuk organisasi teroris? Ya, ngapain ditanggapi? Saya malah senang kami dianggap sebagai teroris, karena berarti kami itu masih lantang paling depan menyuarakan ketidakadilan. Karena orang-orang yang menyuarakan ketidakadilan pasti akan dianggap sebagai teroris. Makanya kalau bergerak tuh jangan menye-menye gitu ya. Jangan mintanya terkenal gitu loh. Kami itu bukan organisasi hijrah-hijrahan yang setahun 2 tahun langsung besar viral gitu loh. Enggak gitu ya. Kami itu kerjaannya bukan organisasi hijrah semacam itu. Tapi kami itu punya tugas ideologis untuk menegakkan keadilan. Nah, untuk menegakkan keadilan kita harus masuk ke dalam elemen politik dan lain-lain. Gitu ya. Dan jadi gini, coba kasih tahu satu aja produk anak kami yang jadi teroris. Enggak ada. Anak kami itu produknya jadi politisi, produknya jadi tukang-tukang bikin startup gitu ya. Pendiri PKPU misalnya ya, Bang Bram itu anak kami. Pendiri Rumah Zakat juga anak kami. Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade juga anak kami. Ya, Fahri Hamzah itu anak kami. Gitu ya. Pemilik klub Persis Solo itu anak kami juga gitu ya. Yang kemarin tuh bertarung di pemilihan ketua PSSI, itu anak kami tuh. Jadi nggak usah sepaneng gitu, santai aja. Dibilang teroris ya sudah ya, memang teroris kok ya. Ini juga tantangan sebetulnya ya buat para ideolog kami untuk menulis satu buku yang menjelaskan kami itu apa sih gitu loh. Karena memang sekarang kebanyakan buku-buku kami itu isinya mengkritik kami. Jadi orang publik misalnya siapa gitu mau baca buku tentang kami, jadi nggak ngerti kami itu apa sih gitu loh. Oh ternyata yang dibahas kritik-kritiknya doang gitu ya. Tapi yang dibahas itu bukan misalnya ya fase-fase perkembangan kami gitu misalnya, nggak gitu. Makanya orang-orang yang memahami kami itu jadi bingung. Ini sebenarnya ideologisasi kami itu gimana sih? Dan ideologi kami itu nggak bisa dinikmati oleh publik. Makanya akhirnya publik menerka-nerka sendiri, dan sumber-sumber yang ada itu kan bukan sumber-sumber ilmiah gitu loh. Ya kan, bahwa kami teroris apa segala macam, paling begitu aja gitu kan. Nah, makanya ini tantangan juga buat kita untuk menulis gitu ya. Bagaimana sebetulnya jalannya ideologisasi kami. Teman-teman kan nggak ada ya pas di DM1 itu tiba-tiba pulang bawa baterai, bawa mesiu gitu kan, nggak ada. Karena memang sekarang jangankan kami, FPI yang segitu lunaknya aja itu kan dianggap teroris gitu loh. Ya kan, FPI itu kan mengharamkan pemberontakan, itu aja dianggap teroris. Apalagi kami, santai aja makanya. Nah, makanya teman-teman coba pulang dari DM1 itu nulis gitu loh, dan nulisnya itu coba apa sih yang diajarkan di DM1. Biarkan publik itu mengerti, oh kami itu ngajakin ini loh, gitu loh. Nah, ini mengenai sejarah awal masuknya Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu gimana, itu agak rumit gitu ya. Tapi memang awalnya itu dari Muhammad Natsir, itu yang mendirikan DDII, dan beliau memang mengkaji juga pemikiran Ikhwanul Muslimin. Dari situlah mulanya di tahun 70-an awal dan 80-an awal gitu ya. Pemikiran Ikhwanul Muslimin itu masuk ke Indonesia. Ditambah lagi pada saat itu ada penerbit namanya Penerbit Bulan Bintang dan Penerbit Al-Ma'arif, itu menerbitkan buku-buku Ikhwanul Muslimin dalam bahasa Indonesia. Maka ideologi Ikhwan itu menyebar. Dan yang ketiga ditambah lagi dengan Soeharto itu kan kejam pada saat itu kan. Situasi negara yang kejam itu pasti akan berakibat masyarakat di negara tersebut mencari ideologi alternatif yang bisa digunakan untuk melawan negara. Dan ideologi Ikhwanul Muslimin itu dianggap populer pada saat itu, cocok gitu. Wah, ini bisa nih digunakan untuk melawan Soeharto nih gitu ya. Itu gelombang pertama. Gelombang keduanya itu dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Mesir maupun di Saudi, di sananya udah liko, di sini masuk ke LDK gitu ya.
Dan mereka membawa yang dibawanya itu bukan ideologinya gitu ya, tapi yang dibawanya itu adalah likoknya. Kan bentuk likok itu satu penemuan khusus dari Hasan al-Banna gitu ya. Nah, bentuk likoknya itu dibawa, kemudian nanti ketika kader-kader LDK itu dianggap sudah cukup siap, sudah likoknya udah lama banget gitu ya, sampai udah biasa, baru nanti dikenalkan dengan yang namanya risalah taklim. Jadi nggak semua kader-kader LDK itu nanti akan begitu saja dilikoin dengan cara Ikhwanul Muslimin, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya, lama kelamaan nanti alumni LDK itu berpikir untuk mendirikan mendirikan kami pada saat itu gitu ya. Kenapa? Karena bagi mereka kayaknya cocoknya ideologi Ikhwanul Muslimin ini dijalankan oleh mahasiswa. Maka dideklarasikanlah kami. Yang mendeklarasikan pada saat itu bukan mahasiswa tanggung kayak sekarang, ya semester 8, enggak, tapi yang mendirikan itu udah semester 10, udah semester 12. Sehingga mereka setelah mendirikan kami lulus, udah nggak bisa lagi ngurus kami pada saat itu, ya kan? Akhirnya mereka ingin bergerak secara profesional karena momennya pada saat itu momen pemilu tahun 99, didirikanlah PKS, gitu kira-kira. Nah ini ya, mengenai kok banyak kader LDK nggak tahu, iya memang. Nah karena balik lagi, kurikulum LDK memang tidak desain gitu ya untuk mengenalkan nama Hasan al-Banna dan Said Qutb. Ini memang khas kami. Dan kami juga mengenal Hasan al-Banna dan Said Qutb bukan dari LDK jalurnya, tapi dari orang-orang yang pada saat itu beraktivisme di PII gitu ya, Pelajar Islam Indonesia. Kalau di LDK sendiri buku-bukunya Hasan al-Banna dan Said Qutb nggak dipakai gitu ya, nggak diajarkan. Yang dipakai memang buku-buku yang khas pengarang-pengarang Indonesia seperti Cahyadi Takaryawan, Salim Afillah misalnya ya, atau buku-bukunya Arya Sandi Yuda gitu-gitu ya. Tapi nggak dipakai itu buku-buku yang benar-benar menjelaskan Ikhwanul Muslimin. Karena memang kepentingan LDK itu bukan buatan umat, LDK itu buatan pemerintah. Maka LDK itu harus dijaga senetral mungkin ya, dan tidak terlihat bahwa itu adalah bukan alat, tapi lebih tepatnya itu salah satu cara Ikhwanul Muslimin untuk membangun umat di Indonesia. Ya kan, akhirnya kader LDK kan ngambilnya likoknya doang gitu kan, dan yang diambil itu cuma Arkanul Bai'ah gitu kan. Tapi itu juga nggak dibilang Arkanul Bai'ah, itunya dibilangnya apa gitu loh, diselip-selipkan ke dalam bahasa Indonesia. 10 muasofat juga kan nggak diajarkan bener-bener namanya 10 muasofat, enggak, tapi diajarkan 10 karakter muslim, ya kan, 10 karakter muslim ideal gitu loh. Nah makanya LDK itu memang nggak begitu. Dan apalagi ya bedanya Ikhwanul Muslimin dengan LDK, Ikhwanul Muslimin itu ngajarin Islam itu bersatu dengan politik, sementara di LDK memang diajarkan itu juga, tapi nggak diajarkan secara taktis, hanya diajarkan secara teoritis. Karena kepentingan LDK itu untuk syiar agama Islam, ibaratnya rohis tapi levelnya kampus gitu ya, bukan terus menggarap isu-isu yang lebih taktis, itu nggak juga. Paling banter ya sejauh ini yang paling bisa digarap oleh LDK. Karena apa, LDK juga tetap harus menjaga jarak aman gitu ya, kalau enggak nih bahaya nanti buat LDK-nya sendiri. Paling banter yang bisa digarap oleh LDK itu kan penolakan terhadap rancangan undang-undang PKS dan pendukungan terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Paling itu aja gitu kan. Dan kemarin pada tahun 2006 kalau nggak salah, rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi gitu. Bahkan di 212 aja LDK nggak bawa nama lembaga gitu, karena memang sasaran LDK itu tidak untuk organisasi ideologis, tapi hanya untuk mengenal agama Islam secara sederhana gitu aja ya. Nah, ini juga menarik ya, bagaimana kita bisa memimpin Indonesia sedangkan kebanyakan para pemimpin berasal dari parpol, dan selama ini belum pernah dapat arahan untuk ke parpol A atau parpol B. Nah itu nanti seiring ya proses yang ada di kami, apakah ketika DM2 atau ketika DM3, antum nanti kan akan diberikan cara pandang apakah antum ke parpol atau enggak, ya kan. Sedangkan memimpin Indonesia, antum tahu nih sekarang kan, Jokowi adalah bagian dari PDIP. Tapi kita tahu ketika misalnya PDIP menjalankan negara, ternyata dia tunduk kepada kepentingan korporasi. Ya nggak? Contoh Luhut Binsar Panjaitan, itu partainya apa? Tapi dia punya usaha batu bara yang cukup besar gitu kan. Haritano, dia jadi pengusaha baru bikin partai. Ya, makanya
kader kami itu nggak praktis. Kader kami itu tidak memahami mendirikan Indonesia atau membangun Indonesia dengan partai, enggak. Kader kami itu nanti diarahkan, nanti ya di materi DM3 itu ada nanti studi ekonomi, studi politik, studi militer, dan studi apa namanya ya, studi pendidikan kalau tidak salah, studi hukum. Itu masing-masing satu materi 1 hari dikasihnya. Nah itu nanti teman-teman akan sadar, oh ternyata partai itu cuma 0, sekian% dari usaha untuk mengembangkan atau usaha memimpin Indonesia. Ya, karena kita lihat sekarang misalnya kan PKS misalnya kan untuk bisa mengendalikan Indonesia, memimpin Indonesia, dia butuh FPI, dia butuh gerakan massa, dia butuh koalisi, dia butuh para habaib untuk mengakomodir massa, dia butuh para influencer gitu ya untuk bisa mengakomodir massa. PDIP sendiri dia butuh Taipan, sedangkan Taipan itu bukan entitas politik, Taipan itu entitas ekonomi. Karena nanti kita tahu bahwa negara itu terdiri dari simulasi atau dari senyawa berbagai macam entitas gitu ya. Makanya sekarang itu kan kita memasuki era fourth generation warfare atau memasuki era perang generasi keempat. Kenapa? Karena yang perang itu bukan lagi negara melawan negara, tapi alat-alat negara tadi melawan alat-alat negara lain. Pengusaha melawan pengusaha, yang mana bahkan negara berubah menjadi alat, bukan lagi negara memperalat pengusaha, kebalik. Jadi partai itu cuma salah satu cara. Nah, itu justru bagus ya, Palembang itu mengembangkan antum jangan didikte untuk ke partai, karena barangkali nanti kemajuan Indonesia juga bukan dari partai. Kita lihat menteri-menteri yang profesional di Indonesia, ya Menteri Kesehatan Terawan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim misalnya kan, itu semua mereka bukan orang partai. Reformasi sekalipun kemarin ya di tahun 98 tidak digerakkan oleh partai. Yang menggerakkan reformasi itu NU dan Muhammadiyah, Amin Rais dan Gus Dur, gitu ya. Makanya nggak sesederhana partai. Bersama kami menjayakan negeri. Ya, sebagai closing statement ya, yang pertama, pemikiran Hasan al-Banna dan Said Qutb itu memang ada di zaman yang berbeda, ada di generasi yang berbeda, sehingga memang keduanya itu punya ciri yang berbeda. Nah, yang kedua, kalau ciri pemikiran Hasan al-Banna itu lebih inklusif, tujuannya untuk menyatukan umat Islam, tujuannya untuk merekatkan ukhuwah. Kalau pemikiran Said Qutb tujuannya itu agar umat Islam punya semangat bergerak yang baru, punya semangat ideologis yang baru. Terus yang ketiga gitu ya, pemikiran Hasan al-Banna dan Said Qutb memang kalau Hasan al-Banna itu ada di generasi pertama ketika mereka itu masih mencari bentuk gerakan yang ideal untuk abad ke-20, sementara Said Qutb itu sudah mulai ke masa-masa reideologisasi ketika mulai merumuskan kembali untuk apa kita bergerak sebetulnya. Ya, dan kemudian memang keduanya akhirnya berakhir dengan cara yang sama, dengan cara yang betul-betul ditunggu-tunggu oleh setiap musyahid, yaitu syahid di tangan penguasa. Itu kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.